Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sehat semuanya? Baik, terima kasih. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah dapat melaksanakan kegiatan, rutinitas, aktivitas. Dan hari ini sepertinya anak-anakku sekalian adalah hari yang spesial. Mengapa? Karena hari ini kita bersama-sama akan mengikuti proses layanan bimbingan konseling. Oleh karena itu, baik anak-anakku sekalian, sebelum melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk membuka dengan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Disilakan. Yuk, diwakili ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan bimbingan konseling pada pagi hari ini, Bapak coba absensi dulu. Kelas 11 Bapak absen. Agus Fatur Rahman, Andi Mulyana, oke. Bayu Maulana, oke. Dede Intan, oke. Dian Wulandari, oke. Eka Rahma, baik. Faisal Ramadan, oke. Heri Duwianto, baik. Ilya Afianti, baik. Kusnomo, terima kasih. Melina, baik. Muhammad Zikri, oke. Nanang Supriyadi, baik. Kemudian Nurjana, oke. Kemudian Ratna Devia Putri, oke. Terima kasih. Sudah sehat nak? Sudah sehat? Tadi pagi perutnya bermasalah. Aman sudah? Oke, terima kasih. Dilanjut, Ridho Zalri, terima kasih. Robi, oke. Rosito, baik. Saifullah Fajril, baik. Sandi Mulyana, terima kasih. Soleh, baik. Suhada, terima kasih. Suhendra, baik. Kemudian Warsiti, terima kasih. Warsono, baik. Wiwi Widianti, oke. Wulandari, terima kasih. Melani Niyawati, terima kasih. Argunawan Ananda, oke. Terakhir Christian, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya pada kesempatan kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan bimbingan konseling dengan tema psikolog remaja dan permasalahannya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan inti tentang bimbingan dan konseling yang akan
Bapak sampaikan, sudah barang tentu Bapak akan coba jelaskan dulu tentang tujuan praktek bimbingan konseling dengan tema psikolog remaja dan permasalahannya. Anak-anakku sekalian, paling tidak ada tiga yang kalian patut pahami terkait bimbingan konseling dengan tema psikolog remaja dan permasalahannya. Anak-anakku sekalian, yang perlu kalian pahami adalah yang pertama, kalian harus bisa memahami apa remaja itu atau siapa remaja itu. Ya, yang kedua, kalian harus bisa memahami ciri-ciri dan karakteristik remaja. Remaja mempunyai tabiat, ciri-ciri, karakteristik yang kalian harus pahami. Dan yang ketiga, kalian harus mampu dan bisa serta memahami permasalahan yang ada atau yang dimiliki bagi remaja. Ada tiga hal yang perlu kalian pahami tentang psikolog remaja dan permasalahannya. Sudah siap untuk melakukan pemahaman dan bimbingan ini? Bapak ulang. Sudah siap? Kurang kompak. Sudah siap? Baik, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, psikolog remaja dan permasalahannya, nanti kalian semua coba lihat di media LCD yang di depan ini, sembari Bapak menjelaskan tentang pemahaman yang kaitannya dengan remaja. Baik, tolong simak baik-baik. Nanti ketika kalian memahami modul ajar tentang bimbingan konseling dengan tema psikolog remaja dan permasalahannya, nanti kalian ditugaskan untuk membuat kelompok. Satu kelompok 5 anak. Kelompok tersebut bertugas mencari permasalahan dan sekaligus untuk memberikan solusi dan penyelesaiannya yang dituangkan di kertas, dan nanti kalian berpresentasi kepada teman-teman. Teman-teman nanti dikasih umpan balik untuk merespon kelompok 1, 2 dan seterusnya, apakah setuju, apakah ada tambahan. Nanti teman-teman tolong untuk merespon dengan positif. Bisa dipahami? Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita lihat di LCD di depan ini untuk memahami siapa remaja itu. Ya, remaja itu adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12 sampai 22 anak. Jadi usia 12 keluar SD sampai umur 22 kuliah selesai, itu fase yang disebut dengan remaja. Berarti SMK kelas 11 usia 16 berarti masuk dalam fase remaja. Lanjut. Oke. Bentar, ada iklan lewat. Pada remaja akhir
proporsi tubuh mencapai ukuran tubuh orang dewasa dalam semua bagiannya. Dilanjut. Kemudian anak-anak sekalian, selanjutnya adalah kita coba sama-sama memahami aspek seksualitas, ya, yang perlu kita pahami berkaitan dengan remaja pria. Remaja pria, ciri-ciri seks primer, pertumbuhannya organ testis, pembuluh yang memproduksi sperma dan kelenjar prostat. Remaja wanita, perhatikan, kita pahami bersama-sama, pertumbuhan cepat pada organ rahim dan ovarium yang memproduksi ovum, sel telur, dan hormon untuk kehamilan. Itu berada pada fase remaja. Baik, dilanjut. Oke. Remaja wanita, pertumbuhan bulu pada ketiak, ya kan? Dan kelamin, pertumbuhan kelenjar, susu di buah, ya, dan selanjutnya. Baik, perhatikan semuanya. Kita lanjut perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terkait dengan pemikiran dan pengetahuan. Fase remaja suka berpikir logis, paham logis, logika. Kalau nggak masuk logika, nggak diterima. Itu biasanya ada pada fase remaja. Lanjut, mampu menggunakan abstraksi. Abstrak itu tidak real, ya kan? Kemudian berfungsi kegiatan kognitif itu pengetahuan tingkat tinggi, ya kan? Masa-masa usia 16-17, SMK kelas 10, 11, 12 adalah masa-masa di mana kognitif kalian berfungsi dengan tingkat tinggi. Lanjut, kemampuan nalar secara ilmiah, ya. Remaja punya potensi besar kemampuan nalarnya secara ilmiah. Kalau nggak masuk ilmu, nggak masuk pengertian pemahaman, biasanya remaja tidak terima. Harus memakai ilmiah. Baik, yang selanjutnya adalah perkembangan emosi. Baik, lihat di modul ini, perkembangan emosi menunjukkan sifat sensitif. Remaja punya perkembangan emosi sensitif. Ngerti sensitif? Peka, ya kan? Sensitivisme, peka. Kemudian reaktif, reaktif yang kuat. Begitu sensitif, begitu kena setrum langsung reaksi. Itu biasanya karakter atau perkembangan pada emosi remaja. Emosinya bersifat negatif kadang, mohon maaf, remaja juga punya potensi, yaitu emosinya bersifat negatif. Paham negatif, yang jelek-jelek. Jadi remaja itu bukan hanya mengembangkan fisiknya, fisik. Jadi olahraga, badan supaya sehat, ya kan, tumbuh kembangnya bagus, tetapi lebih daripada itu, remaja harus mampu mengembangkan potensi psikologis kejiwaan. Kita setting, kita pahami, kita pelajari agar jiwa kita, psikologis kita selalu aman, nyaman, dan sejahtera. Bisa dipahami? Baik, dilanjut. Yang kelima adalah perkembangan sosial. Apa yang ada pada perkembangan sosial? Perhatikan, kemampuan untuk memahami orang lain, social cognition, dan menjalin persahabatan. Fase remaja dalam perkembangan sosialnya harus mampu memahami kondisi orang lain. Watuk, wahim, kita satu kelas mesti berbeda-beda. Betul? Wataknya mesti berbeda, watuknya juga mesti berbeda, wahimnya juga mesti berbeda.
keanekaragaman hal itu menunjukkan bahwa karakter remaja dalam satu kelas saja mesti berbeda-beda. Oleh karenanya kalian sebagai anak remaja mesti harus memahami, oh si dia itu karakternya misal cepat marah, awas hati-hati jangan membuat dia marah, iya kan? Misal oh dia itu karakternya kalau ketemu harus salim, harus salaman, maka ketika ketemu juga harus mampu untuk melaksanakan salim dan salaman. Semua kita lakukan sesungguhnya adalah untuk memahami karakter orang lain, dalam bahasa Latin social cognition, ya, dan menjalin persahabatan. Bisa dipahami? Baik, dilanjut. Yang kelima sudah. Kemudian yang ke-6, perkembangan sosial sudah. Yang ke-6 adalah yang ke-6, baik, lihat sini, perkembangan kepribadian. Baik anak-anak sekalian, remaja di dalam modul psikolog remaja dan permasalahannya dijelaskan tentang perkembangan kepribadian. Apa yang ada di dalamnya? Berkembangnya identitas diri atau jati diri yang bakal menjadi dasar bagi masa dewasa. Kalau dalam paribahasa Indonesia, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin untuk mencari bekal, mencari ilmu, masa tua tinggal mengunduh, memanen hasilnya. Bisa dipahami? Jadi perkembangan kepribadian remaja adalah mencari jati diri, nak. Coba cek, kalian semua, baik laki-laki perempuan, baca pada dirimu sendiri, ya, mencari apa? Jati diri kita. Siapa kita? Sedang di mana kita? Lagi apa kita? Apa yang kita lakukan? Tujuannya kemana kita? Semua harus diidentifikasi, nah. Sehingga hidupnya ini bisa sesuai dengan asesmen dan analisis, sesuai dengan pribadi kita masing-masing. Bisa dipahami? Mohon maaf, kalian yang satu kelas juga punya karakter beda-beda, punya bakat beda-beda. Ada yang suka nyanyi, betul? Ada yang suka olahraga, ada yang suka pramuka, ada yang suka pencak silat, ada yang suka senam, ada yang suka goes, ada yang suka bola, dan semua hobi itu adalah menjadi dasar yang akan dikembangkan dan diteruskan di masa dewasa. Bisa dipahami? Baik, dilanjut. Perkembangan kepribadian sudah selesai, nak. Kemudian kita dilanjut untuk modul selanjutnya adalah tugas perkembangan remaja. Baik, coba kita lihat, kita pahami bersama-sama tugas perkembangan remaja. Lihat, perhatikan semuanya. Nomor 1, menerima keadaan fisik dengan segala kualitas. Nah, perhatikan, kalian semua ditakdirkan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa seperti ini, wajib bersyukur lepas daripada kekurangan dan kelebihan, betul? Tapi yang pertama dan yang utama adalah bersyukur. Tuhan kita yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mentakdirkan kita menjadi manusia yang sempurna, menerima keadaan fisik dengan segala kualitasnya.
Bisa dipahami? Yang kedua, perhatikan, mencapai kemandirian emosional. Masa remaja adalah puncak menata diri tentang kemandirian emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi psikologis dengan materi permasalahan perasaan kosong. Solusinya, 1. Solusinya adalah mencari dukungan dari orang lain. 2. Menemukan hobi dan minat yang bermakna. 3. Berdamai dengan perasaan dan menerima mereka sebagai sebagian dari hidup. 4. Membuat dan mencapai tujuan yang spesifik. 5. Menangkap apa yang tersembunyi di balik perasaan hampa. 6. Belajar mengenali distorsi kognitif. 7. Mencari bantuan profesional ketika diperlukan. 8. Mencari kegiatan di sela-sela luang waktu. Luar biasa. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman untuk merespon apa yang disampaikan, jawaban dari kelompok 1. Apakah setuju atau ada masukan? Silakan. Gimana? Setuju. Oke, terima kasih. Terima kasih, Nak. Silakan dilanjut kelompok 2. Yo, yang mewakili. Ya, terus ini. Terima kasih. Kelompok 2, Dok Dede Intan. Biar ada suara. Baik, teman-teman perhatikan semuanya, kelompok 2. Silakan, permasalahannya apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pilihan permasalahan remaja. Di sini kelompok saya memilih nomor 4, yaitu adanya sikap pertentangan dan menentang kepada orang tua. Solusinya yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi yang intens dan efektif dengan anak remaja dapat dilakukan setiap hari. Tidak hanya saat ada masalah saja, bicarakan juga hal-hal kecil atau apa saja yang mereka sukai, misalnya tentang hobi atau apapun. Yang kedua, dengarkan keluh kesah anak tanpa harus menghakimi. Kadang anak remaja juga memiliki kelemahan, dia memiliki suatu masalah yang memang butuh teman untuk bercerita. Yang ketiga, beritahu sebab dan akibat. Beritahu anak remaja sebab dan akibat dari perbuatannya. Yang keempat, hargai dan berikan pujian kepada anak remaja. Anak remaja biasanya suka berkarya atau berpetualangan mengeksplor apapun, maka dari itu orang tua harus memberikan apresiasi sebagus mungkin untuk anak tersebut. Yang kelima, biarkan dia mengekspresikan diri. Remaja juga perlu diizinkan untuk mengekspresikan dengan cara yang mereka rasa baik. Yang terakhir atau yang keenam, tetapkan batasan yang dikonsisten terhadap perilaku baik remaja. Remaja biasanya salah satu orang yang aktif. Maka dari itu, sebagai orang tua harus menetapkan batasan untuk remaja tersebut agar tidak berlebihan. Sekian dari saya, barangkali dari kelompok lain ada saran. Silakan, rekan-rekan sekalian untuk merespon daripada kelompok 2. Setuju atau ada masukan? Oke, kasih atur semuanya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Siapa yang mewakili? Ya. Bismillah. Remaja harus mampu. Oke. Ayo Nok. Yuk. Bismillah. Bismillah. Ayo. Ayo silakan. Ya cepat. Bismillah. Ayo. Oke.
jangan banyak tanya. Simple, jelas, mengena. Oke, yuk monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan permasalahan kegelisahan. Solusinya mulailah dengan menciptakan atau pikiran yang terbuka. Sadari bagaimana kecemasan mempengaruhi ke tubuh dan kemudian coba lakukan teknik bernapas yang menenangkan. Berbicara dengan diri untuk mengatasinya. Hadapi situasinya. Konsultasi ke psikolog atau psikiater. Oke, cukup. Kasih apa dulu? Baik, terima kasih. Baik, ada kasih masukan untuk kelompok 3? Setuju atau masukan? Silakan dijawab. Setuju? Oke, terima kasih nak. Dilanjut kelompok terakhir. Ayo, Ratna maju. Silakan. Bismillah. Seadanya aja. Seadanya, jangan banyak-banyak. Seadanya aja. Ya. Ada respon, ada reaksi, ada solusi. Nggak harus satu lembar ya. Oke, silakan nak. Ya, bismillah. Belajar untuk lebih maju dan lebih optimistis ya. Ayo bismillah. Ayo, Varsity silakan. Ayo. 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 Ya bismillah. Dan jangan banyak-banyak. Cukup ada solusi, ada penyelesaian, ada action, ada tindak lanjut, ada hasil yang nyata terkait permasalahan remaja yang disampaikan pada hari ini. Silakan, ayo. Ayo, Pak Siti silakan. Siapa? Ditulis belum di kertasnya? Tulis belum? Dari kemarin belum? Ya, ayo maju. Di bawah, Pak. HP-nya di bawah. Gak apa-apa. Ayo. Ayo cepat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai dulu. Yang ada suaranya, oke. Dipegang. Oke. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari kelompok 4. Kan semuanya. Kelompok 4, masalahnya Nomor 1, nomor 1. kecanggungan dalam pergaulan Silakan solusinya. dapat menyebabkan seseorang tidak nyaman berada di lingkungan ramai dan sulit membangun interaksi yang nyaman. 1. Menerima diri sendiri. Menerima diri, terus Mengambil diri tentang kecanggungan sosial, misalnya dengan membaca buku untuk membahas topik ini. membaca buku, oke. Terus 3. Sulit membangun interaksi yang nyaman seperti melakukan kontak mata. kontak mata, boleh lanjut. 4. Terlalu fokus menatap mata lawan bicara saat berbicara terlangsung. Oke, terus Sudah. tidak cukup, oke. Kasih plus untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Baik, anak-anak sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah, untuk session pemecahan permasalahan remaja selesai. Kemudian session selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak akan membagikan angket dan akhirnya kegiatan konseling pada siang hari ini Bapak rasa cukup dan Bapak haturkan banyak terima kasih atas sportivitas dan komitmen kalian untuk bersama-sama mengikuti bimbingan hari ini, dan semoga hasil daripada konseling hari ini dapat diimplementasikan
ke dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya tidak ada gading yang tak retak. Bila ada kekurangan, Bapak haturkan mohon maaf. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama untuk membacakan penutupan kegiatan siang hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya dan semoga kita sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.